Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Per 1 Juli 2026, pemerintah akan memberlakukan penggunaan bahan bakar alternatif baru di tanah air. Setelah sebelumnya pemerintah melalui Pertamina merilis Pertamax Dex, kini bahan bakar hijau akan kembali dirilis dengan diperuntukkan mesin diesel. Bahan bakar tersebut ialah biodiesel B50 yang diramu dengan campuran 50% solar dan 50% minyak sawit. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak nabati, lemak hewan, atau limbah minyak goreng melalui proses transesterifikasi. Proses tersebut terjadi saat trigliserida dalam minyak nabati atau lemak hewani bereaksi dengan alkohol, baik metanol atau etanol, dan katalis yang biasanya natrium hidroksida atau kalium hidroksida untuk menghasilkan metil ester alias biodiesel dan gliserin sebagai produk sampingan. Dari rangkaian proses kimiawi ini, apa keunggulannya? Dengan komposisi tersebut, B50 diklaim menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan diesel murni. Dari aspek lingkungan, B50 diharapkan dapat mengurangi polusi udara karena kadar sulfur yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat B50 yang mengandung unsur nabati yang bisa menyerap kandungan CO2 di udara. Pemirsa sering melihat asap hitam yang mengepul dari kendaraan bermesin diesel. Dengan penggunaan B50, asap hitam tersebut bisa jauh berkurang. Dari segi teknis, B50 diklaim bisa meningkatkan sifat pelumasan mesin sehingga dapat memperpanjang umur mesin diesel. Bahan bakar nabati ini juga memiliki kandungan energi yang lebih tinggi dibandingkan biodiesel dengan campuran lebih rendah seperti B20 atau B30. Lalu dari segi ekonomi, B50 diharapkan bisa memperkuat sektor agribisnis Indonesia, terutama kelapa sawit, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Pada tahun lalu, Kementerian ESDM menyebut paling tidak dibutuhkan 7 hingga 9 pabrik pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO. Kebutuhan biodiesel untuk B50 bisa mencapai 19,7 juta kiloliter. Sedangkan kapasitas produksi bahan bakar nabati saat ini baru mencapai 15,8 juta kiloliter. Meningkatnya kebutuhan CPO dan pabrik pengolahannya diproyeksikan akan menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri sawit dan biodiesel nasional. Kebijakan ini berpotensi menghemat devisa hingga 157,28 triliun dan mengurangi konsumsi solar fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun. Penghematan ini jelas berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Implementasi B50 dalam penjualan biodiesel ini merupakan kebijakan yang bersifat mandatori atau dengan kata lain diwajibkan. Namun sebelum bersifat mandatori, implementasi biodiesel sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Kala itu, kadar nabatinya baru 40% yang dikenal sebagai produk B40. Realisasi penyaluran biodiesel B40 tercatat mencapai 14,94 juta kiloliter atau sekitar 95,67% dari total alokasi sebesar 15,61 juta kiloliter. Implementasi tersebut turut memberikan manfaat berupa penghematan devisa sekitar 133,3 triliun rupiah, peningkatan nilai tambah sebesar 20,92 triliun rupiah, penyerapan tenaga kerja sekitar 1,88 juta orang, serta kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 39,66 juta ton CO2. Dengan capaian tersebut diharapkan implementasi B50 akan berdampak lebih signifikan ya pemirsa. Pemerintah pun memastikan akan mengevaluasi dan berkoordinasi lintas sektor dalam memastikan implementasi program biodiesel berjalan optimal dengan tetap memperhatikan aspek energi, industri, keekonomian, dan keberlanjutan. Pemirsa, itulah perantara untuk episode kali ini.
Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran Yusir TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Suci Nurhaliza pamit undur diri. Sampai jumpa.